Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Lingkar 6 Channel. Kali ini kita akan membahas beberapa tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat kita menjelang Ramadan. Dan biasanya dalam tradisi masyarakat kita itu terdapat satu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, yakni ziarah kubur. Biasanya mereka itu berziarah kepada para leluhur mereka, tapi juga terkadang juga dan juga banyak sih, bukan terkadang, ziarah kepada makam para wali di daerah sekitar, terutama di Sidoarjo. Sedang bersama saya sekarang Raden Muhammad Lutfi Ghazali, yang namanya ini sudah sangat terkenal di komunitas Sarkup nih, komunitas Sarkup, komunitas orang-orang yang suka untuk berziarah kubur. Selamat siang. Siang nih, panas nih. Sudah siang ini ya, karena cuacanya sudah agak begitu panas nih. Langsung saja, Raden Muhammad Lutfi, coba jangan jelaskan sekilas tentang tradisi ziarah kubur sebelum Ramadan di masyarakat kita, bagaimana kubur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan acara ini, ada sebuah tradisi yang kita secara masyarakat Nusantara pada umumnya sebelum menghadapi bulan suci Ramadan itu memiliki tradisi yang disebut dengan nyabrang. Kalau di kita di Jawa Timur biasanya menyebut dengan bahasa nyekar. Nah, nyekar ini identik dengan bulan Sya'ban sendiri sebenarnya, Gus, karena bahasa Sya'ban di dalam masyarakat kita disebut dengan bahasa ruwah. Nah, ruwah itu di sebagian para tokoh mengartikan adalah jamak dari lafaz ruwah, padahal dalam perspektif lain ruwah itu identik dengan bersih-bersih. Nah, rasanya dengan ruwatan, entah ruwatan dari tempat yang skalanya kecil, dusun, agak besar desa, kecamatan, kabupaten, hingga nasional. Jadi korelasinya antara ziarah dengan tradisi nyekar, dengan tradisi nyabrang dan kuburan sebelum hari bulan suci Ramadan memiliki keterkaitan erat. Apa yang ingin saya maksudkan? Yang pertama adalah di bulan suci Ramadan, sebelumnya adalah bulan ruwah, kita membangun kesadaran sejarah. Bahwasanya kita hadir dan hidup di masa ini tentu memiliki ketersinambungan dengan masa lalu. Inilah, Gus, yang ingin juga saya sampaikan. Dalil puasa biasanya disandarkan pada surat Al-Baqarah yang cukup familiar kita dengar, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat itu ada satu baris yang menjelaskan juga tentang masa lalu. Min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan umatnya berpuasa. Berarti di dalam skup kecil saya akan membatasi Kabupaten Sidoarjo. Siap ya. Selama ini kita hanya mengingat dan memiliki rasa kepemilikan destinasi religi itu hanya sekedar Baye Ali Mas'ud Pagerwojo. Padahal ketika bicara sejarah, ketika membuktikan secara bentuk arkeologis yang ada di Kabupaten Sidoarjo, ternyata ada ungkapan fakta yang menarik. Islamisasi di Sidoarjo ternyata sudah berasal dari abad 15 yang masa lalu. Berarti Islamisasi di Sidoarjo juga punya rentetan erat dengan periode para wali songo yang kita kenal. Maka saya itu punya keyakinan begini, hadil wilayah warasatu auliyaillah. Masya Allah. Ya, termasuk Sidoarjo, bahwasanya wilayah ini juga merupakan warisan dari para walinya Allah. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten beberapa saat yang lalu, sudah berhasil merenovasi beberapa titik-titik koordinat makam-makam sepuh yang berhubungan dengan wali songo di zaman lalu. Yang pertama kita sebutkan saja, Gus. Karena ada beberapa titik. Yang pertama berada di daerah Kepatian Tulangan. Di sana disemayamkan tokoh besar di zamannya yang bernama, Masya Allah, disebut dengan Mbah Patih. Mbah Patih ini siapa? Mbah Patih ini ternyata putra dari
tokoh besar juga di masa lalu bernama Ibrahim Asana. Ibrahim Asana. Asana. Nggih. Mbak Ibrahim Asana ini punya bapak asmane Bayanillah. Nanti berhubung dengan genealoginya ketemu dengan nama Sayyid Jalaluddin. Sayyid Jalaluddin itu adalah bapak Jamaluddin Akbar Husain. Nah, Bapak Teh ini punya istri, ternyata beliau juga menantu dari putra ragilnya Sunan Ampel yang makamnya juga ada di Sidoarjo. Jadi yang pertama monumennya disebut dengan Mbah Patih yang ada di Desa Kepatian, Tulangan. Yang kedua, Maaf. Ini jarang orang yang tahu ya. ya ini akhirnya Sangat juga jarang orang yang butuh kerjasama Gus antara pegiat sejarah terutama santri Gus. Karena rata-rata selama ini Sidoarjo cukup diungkapkan dengan sejarah umum. Maka saya memberikan alternatif yang lain yang termasuk tadi itu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Karena gini memang benar kata jenengan, yang terkenal itu memang Mbak Ali Maskud dari dulu. Padahal kan kalau masa kan Mbak Ali Maskud mungkin ya sekitar kategori modern sebenarnya. modern sebetulnya ya. Padahal dari ada yang lebih lama bahkan. Benar. Sangat lama sekali. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada di daerah yang bernama Wonokasian, Kecamatan Wonoayu. Beliau bernama Hamzah. Ya. Hamzah itu punya bapak bernama Zainal Abidin. Zainal Abidin ini adalah putra dari Raden Sunan Ampel. Yang ketiga bernama Muzayyin. Makamnya ada di dekat pondok pesantren Progresif Sholawat di Lebo. Beliau adalah putra dari Sunan Prapen. Jadi yang perlu diketahui Gus, bahwasanya dulu di zamannya para wali ini bernegara. Tapi negaranya berbeda dengan negara politik. Mereka memiliki bentuk negara itu negara agama. Jadi memang orientasinya adalah dakwah. Dan Sidoarjo adalah salah satu kadipaten di saat itu yang bersambung dengan negara Islam bernama Giri Kedaton. Makanya islamisasi ini harus akarnya dirapikan dulu sebelum meloncat-meloncat. Yang terakhir Gus, di daerah Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo. Beliau yang di sana yang sudah direnovasi makamnya oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo bernama Syihabuddin. Syihabuddin ini putra dari Raden Ainul Yakin, Sunan Giri pertama. Nah, jadi perspektif inilah Gus yang ingin saya sampaikan, bahwasanya la'allakum min qablikum la'allakum tattaqun. Korelasi kesejarahan puasa orang-orang Sidoarjo ternyata juga berlangsung cukup lama. Selain buktinya dari sisi tekstual tulisan, bisa juga dilihat dari sisi arkeologis yang kita sebut dengan kuburan yang identik dengan alam peziarahan kita. Iya, ini tagline jenengan itu yang saya tahu adalah perlisanan. Ini mungkin perlu juga diliterasikan kepada masyarakat awam. Perlisanan itu bagaimana sih? Hubungannya dengan sejarah dan genealogi para aulia itu bagaimana? Jadi begini Gus, dari sekian banyak alternatif bacaan sejarah itu selama ini mungkin kalau santri, di dalam pandangan santri itu hanya berupa dua hal. Yang pertama hikayah, yang kedua teks atau turat. Sementara dua ini kalau dikategorikan kekuatannya belum memadai untuk dibilang ilmiah. Karena bisa jadi perlu penelusuran yang lebih dalam sisi keilmuan kesejarahan. Maka saya mencoba memberanikan diri untuk memberikan tawaran yang memperkuat dua kategori tadi itu yang bernama sisi arkeologisnya. Nah, di Islam tentu makam yang bisa dijadikan tanda itu adalah pemakaman muslim dari sisi misalnya. Kalau orang Jawa kan menamai maesan atau tenger dan lain sebagainya. Tapi di kita biasanya mengenal bisa. Siap. Satu pertanyaan lagi mungkin yang sangat penting dipahami oleh masyarakat. Selama ini kan kita itu mengidentikan para wali itu dengan keramat ya kan, dengan karomah, dengan hal-hal yang dianggap sebagai khorikul ada. Tapi sekilas dari penjelasan jenengan tadi, para wali itu sepertinya adalah negarawan. Nah ini coba jenengan literasikan lagi kepada masyarakat, singkat saja kira-kira bagaimana? Jadi begini teman-teman rahimakumullah, sebenarnya ketika kita berbicara tema kewalian seharusnya ada dua hal yang kita utamakan. Yang pertama adalah amal, yang kedua adalah ilmunya. Kita lanjut meloncat ke babakan karomah meninggalkan dua sisi ini Gus. Bagaimana amalnya, bagaimana ilmunya, inilah yang nanti akan menjadi
uswatun hasanah kita sebagai penerus untuk meneruskan apa yang sudah mereka ajarkan. Sudah Gus begitu Pak. Siap. Ya. Terima kasih Raden Muhammad Lutfi Ghazali untuk pemaparannya tentang korelasi sejarah, terutama tentang sejarah para wali di Sidoarjo ya. Insya Allah ini bukan pertemuan kita yang pertama. Insya Allah, Insya Allah nanti akan kita bahas lagi hal-hal yang menarik tentang arkeologi sejarah, terutama sejarah para wali di daerah ini ya, atau mungkin bisa merambah kepada daerah-daerah yang lain. Insya Allah. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.